مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها الصائمون الصائمات رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat, ada satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah, diriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saimu hatta yuftira wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu dunal ghamam yawmal qiyamah wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu bi'izzati la ansurannaki walau ba'dahin. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, was-saimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Kemudian wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu dunal ghamami yaumal qiyamah. Dan yang ketiga adalah doa yang teraniaya diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah awan pada hari kiamat dan pintu-pintu langit dibuka untuknya. Wa yaqulu bi'izzati la ansurannaki walau ba'dahin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dengan keagunganku pasti ku tolong dirimu meskipun dengan menanti beberapa waktu. Sahabat, hadis ini mengkabarkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 golongan orang-orang yang pasti dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah al-imamul adil, imam atau pemimpin yang adil. Pasti ketika berdoa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dikabulkan. Ketika ada orang-orang yang tidak yakin dengan hadis ini, maka sama saja tidak meyakini tentang kerasulan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang berbicara adalah Rasulullah, utusan Allah yang senantiasa benar atas apa yang dikatakannya. Maka oleh karena itu, mari kita maknai dan fahami tentang hadis ini. Siapa saja yang merasa dirinya sebagai seorang mukmin, yang merasa dirinya sebagai hamba Allah, yang menginginkan atas kabulnya doa-doa dan permunajatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah yang pertama seorang pemimpin yang adil. Andaikan dia diamanahi dan diberikan satu tugas sebagai seorang pemimpin, maka andaikan pemimpin tersebut menginginkan setiap programnya, setiap keinginannya, setiap tugas-tugas yang akan menjadi bagian dari pertanyaan dan hisab serta pertanggungjawaban yang akan Allah pinta kelak di yaumil akhir, maka jadilah sebagai seorang pemimpin supaya
ketika saat-saat kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berargumentasi setiap aktivitas, setiap kebijakan, dan setiap penjalanan tugas dan amanah sebagai seorang pemimpin tersebut. Ada argumentasi bahwa senantiasa dia menjadikan keimanan kepada Allah, dan bagaimana seluruh yang diputuskannya merujuk pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang telah Allah firmankan, yang telah Allah perintahkan, dan apa saja yang telah Allah larang, menjadikan landasan. Dia berkata sebagai hamba Allah dan bercirikan sebagai seorang mukmin, dia katakan sami'na wa ata'na. Maka begitulah saat-saat di mana dia berposisi sebagai seorang pemimpin, Allah akan kabulkan doanya manakala menjadi seorang pemimpin yang adil, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wasaim hatta yuftir, seorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan sampai dengan berbukanya. Setiap saat di dalam waktu-waktu dan saat-saat menunaikan ibadah saum sampai dengan waktu berbukanya, dia bermunajat kepada Allah, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya adalah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah doa orang-orang yang teraniaya. Janganlah sekali-kali kita termasuk golongan orang-orang yang akan menyebabkan orang-orang teraniaya kemudian berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan, sementara kita sebagai penganiaya, na'udzubillah. Oleh karena itu, ketiga golongan ini mari kita simak, mari kita renungi bersama, dan mari kita fahami. Allah Maha Sayang, Allah Maha Bijaksana, dan Allah Maha Pengabul doa atas hamba-hambanya yang berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagai orang-orang yang akan dikabulkan oleh Allah doanya, yang terdiri dari 3 orang yang akan dikabulkan doanya itu. Kita yakini bahwa kita sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, siapa yang menjadi seorang pemimpin di dalam masyarakat, siapa yang menjadi seorang pemimpin di dalam bernegara, maka dia pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya adalah dia harus adil dalam memimpin. Dan barangkali kita saat ini sedang berpuasa, menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Mari kita berdoa, bermunajat setiap saat, dan doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batasan. Dan yang ketiga, bagi siapa saja, bisa jadi kita di satu saat mungkin kita teraniaya oleh orang-orang yang zalim. Berdoalah kita, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mengabulkan doa dan permunajatan hambanya. Baik, demikian yang bisa disampaikan dari satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق